Nah, halo. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Kalau minggu lalu kita udah bahas obligasi, dan tadi ada satu subtopik obligasi lagi yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke notes payable atau wesel bayar. Bedanya apa sih? Bedanya sederhana ya. Kalau wesel bayar itu single lender, obligasi multi lender. Jadi bedanya itu hanya di subjek peminjamnya, itu jumlah subjek peminjamnya ya. Artinya apa single lender? Kalau wesel bayar itu kan gini, perusahaan kan mengeluarkan hutang itu kan karena butuh pendanaan. Nah, kalau mengeluarkannya wesel bayar, pendanaannya itu mampu didanai atau dipenuhi oleh satu pihak saja. Sementara kalau obligasi, kadang kan gitu ya, pendanaan perusahaan kan terlalu besar, sehingga mungkin kalau didanai oleh satu pihak saja tidak cukup, makanya dipecah. Itulah yang disebut multi lender ya. Jadi yang meminjami dananya itu banyak. Sama halnya seperti SBN ya. Pemerintah RI juga mengeluarkan obligasi supaya bisa dibeli oleh masyarakat banyak. Nah, jadi perbedaan antara wesel bayar dan obligasi bisa dibilang memang sedikit, bahkan perlakuannya hampir mirip dengan pengakuan obligasi ya. Nah, apa sih jenis notes payable? Notes payable kalau diklasifikasikan mungkin hanya ada dua ya, yaitu ada interest bearing notes dan zero interest bearing notes. Nah, di video kali ini kita akan lebih mengupas terkait dengan zero interest bearing notes ya. Apa sih zero interest bearing notes? Nah, di sini kan disebutkan ya, zero interest. Tidak ada bunga, bunganya nol. Nah, bunga nol, oke, ini benar, tapi arti zero interest di sini adalah tidak ada bunga yang dibayarkan setiap periode. Oke ya, tidak ada bunga yang dibayarkan. Bukan berarti tidak ada bunga yang perlu diakui ya. Jadi bedakan bunga, kadang bunga harus dibayar, tapi dalam sisi akuntansi yang kita catat bukan hanya yang kita bayar saja, tapi yang memang harus kita akrualkan. Jadi hati-hati ya, zero interest bearing notes ini adalah bunga zero interest mengacu pada bunga yang dibayarkan, nol. Nah, tapi bukan berarti kita tidak perlu mengakui. Jadi artinya di yang periode 1, periode 2, bahkan periode 3 juga tetap ada jurnal pengakuan bunga. Nah, bagaimana itu? Nah, kita lihat contoh soalnya saja ya langsung ya. Saya yakin juga sebenarnya kalian sudah belajar. Jadi yang video ini mungkin hanya menegaskan pemahaman kalian. Nah, jadi di sini ada obligasi, ada notes payable ya. Nilainya 10.000, nilai face value, nilai di akhir 10.000. Nah, dikeluarkan oleh Turtle Cove Company, implicit rate-nya setelah dihitung ternyata 9%. Apa sih dampak implicit rate ini? Nah, implicit kan artinya tersirat ya, tersembunyi. Nah, jadi memang tidak ada kata-kata 9% di notes payable-nya, tapi setelah dihitung ternyata 9%. Efeknya apa? Nah, efeknya adalah penentuan nih nilai wajar obligasinya. Jadi kita di sini kita harus menghitung PV-nya ya, present value dari 10.000 menggunakan yang 9%. Kita hitung ya. Nah, di sini kan ya udah kita pakai formula. Formulanya ada di bawah ya. 1 tambah I-nya berapa? 9%. Pangkat min N-nya ada 3 ya. Nah, langsung aja dikali dengan 10.000. Nah, inilah nilainya 7721 ya. Makanya di slide juga 7.721 ya, bukan hal yang sulit untuk ditentukan. Mungkin yang ingin saya tegaskan lagi, kenapa kita hanya menghitung prinsipal saja? Karena tidak ada kupon yang dibagikan, tidak ada kupon atau bunga yang dibayarkan di sini ya. Otomatis kan seperti yang di video subtopik 1 saya bilang kan, seluruh instrumen utang itu sebenarnya cara menghitungnya gampang, yaitu memprevision value kan semua angka yang ada di garis waktu. Nah, di garis waktu cuma ada satu angka ini 10.000 kita present value kan. Nah, jadi di periode ini kita akan mencatat dari sisi penerbit, kita akan mendapatkan cash 7721 pada notes payable ya,
7721 juga. Kenapa sih kok orang mau beli zero interest bearing notes? Ya ini alasannya. Mereka kan mengeluarkan uang, meminjami uang hanya 7.700, tapi di akhir tahun ketiga dapat 10.000. Yang mana tetap menguntungkan ya bagi sebagian orang mungkin. Nah, jadi zero interest bearing notes ini memang ada dan bisa diperjualbelikan juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, di akhir tahun pertama ini apa yang harus kita jurnal? Tadi kan saya bilang dari awal, zero interest itu mengacu pada bunga yang dibayarkan. Bunga dibayarkannya memang nol, tapi bukan berarti kita tidak mengakui bunga ya. Karena memang ada bunga yang terjadi di sini. Kalau kita lihat kan, dari angka 7.721 di akhir tahun ketiga, kita bayarnya 10.000 itu kan otomatis ada bunga. Nah, bunganya itu kita sebar di periode 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana cara menghitung bunga di periode 1, 2, dan 3? Jawabannya ya sama persis seperti kita menghitung bunga interest expense di obligasi ya. Saya rasa tabel ini Anda sudah lihat semuanya dan paham ya. Karena format tabelnya juga sama ya, cash paid atau beberapa mahasiswa mungkin nulisnya interest payable ya, boleh. Interest expense dan discount. Cuman di sini cash paid-nya nol semua ya. Nah, otomatis jadinya untuk mencari interest expense-nya ya menggunakan implicit rate 9% tadi dikalikan dengan carrying amount di yang terbaru. Jadi 694,96 ini didapat dari 7721. Jadi di sini sebenarnya ada bunga yang harus diakui. Ingat ya, bunga yang harus diakui bukan bunga yang harus dibayar. Yang mana nilainya 7721 kali 9%. Nah, di sini ada bunga yang harus diakui juga, yaitu 9% kali ini tambah ini. Nah, di sini juga ada bunga yang harus diakui juga ya, bersamaan dengan ini. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja bunganya dengan cash paid yang nol ini, nanti diamortisasi sehingga nilai notes payable di akhir tahun ketiga jadi 10.000. Jadi 10.000. Jadi saat kita mau sebagai penerbit kan kita punya kewajiban untuk membayar. Karena notes payable awal kita 7721 kan dia teramortisasi terus ya, ditambah 694, ditambah 757 dan ditambah di sini satu lagi nanti ya. Nah, jadi notes payable kita di akhir menjadi 10.000 sehingga saat kita lunasi kita cukup jurnal, kita hapus notes payable-nya 10.000 pada ya cash ya. Selesai. Itu untuk yang interest bearing notes. Nah, bagaimana itu untuk yang zero interest bearing notes ya. Nah, bagaimana yang untuk pengakuan yang interest bearing notes? Saya bisa bilang sama persis ya dengan obligasi. Jadi saya tidak akan mengulas lebih dalam karena ini sama persis kecuali pengakuan akunnya ya. Kalau di obligasi ya bond payable, kalau di sini notes payable ya. Nah, di interest bearing notes juga tetap ada yang kita sebut kupon ya. Contoh di soal ini triennial bearing interest, di sini ada bearing interest yang sama dengan kupon 10%. Nah, makanya di sini nanti tabelnya juga sama, di sini ada cash paid setara dengan kupon. Pengakuannya sama persis. Saya rasa tidak sulit untuk dipahami ya terkait dengan zero interest bearing notes ini dan interest bearing notes. Kita mungkin bisa lanjut ke topik berikutnya ya. Tunggu video berikutnya. Terima kasih.